dan setiap kali kita buka WA grup itu pasti yang muncul pertama adalah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesuatu yang memang itu adalah nasib manusia ditentukan di langit. Tetapi kebijakan negara itu yang memperburuk nasib kita, kan ini soalnya itu. Ini ada 5 orang yang nanti akan membuat pusing Pak Mardhani. Karena nanti kalau dia jadi presiden, dia bingung mau angkat siapa jadi Menteri Kesehatan. Keren. Gampang kok. Ada 5 kecerdasan yang sebetulnya kita nggak pernah tahu bahwa seandainya konsultan-konsultan dari istana itu adalah dari 5 benua ini, selesai masalahnya itu dari awal. Tapi karena ada arogansi, nggak mau pakai otak, menganggap bahwa bisa diselesaikan secara birokratis, junto oligarkis, maka kita temui hal yang sekarang itu. Jadi terlihat bahwa memimpin itu artinya dengan pikiran, bukan dengan kekuasaan itu, beli kekuasaan yang marah-marah. Kalau kita sebut bahwa kita perlu evidence-based decision making, yang terjadi di kita adalah oligarchy-based decision making. Dan itu artinya Indonesia tidak mungkin memperoleh semacam wisdom untuk menyelesaikan soal ini selama oligarki itu yang menentukan decision making. Jadi seluruh anggaran yang seharusnya kalau kita belajar dari 5 negara tadi diarahkan sepenuh-penuhnya untuk kesehatan, itu akhirnya ditentukan oleh perangkat yang sudah diselesaikan di dalam Omnibus Law. Jadi duit itu memang nggak boleh diganggu-ganggu lagi. Sehingga kita terjebak dalam pusing aja mau ambil uang dari mana itu. Padahal sebetulnya presiden kan diberi mandat untuk menghasilkan kebijakan yang bahkan dengan diskresi untuk membatalkan semua hal. Tapi karena dia bukan leader, dia adalah dealer, maka dia nggak mampu ambil keputusan. Kan itu soalnya simple segitu. Sampai tadi ini barusan berita sejam lalu, Presiden Jokowi memperpanjang kedaruratan ini, dan itu diucapkan oleh Menko siapa namanya itu, Mujahir PKM, Menko Apa namanya? Ya Menko ya urusan manusia lah gitu. Tapi Menko yang ngomong. Begitu dia ngomong, 10 menit kemudian juru bicara KSP bantah bahwa enggak, belum diputuskan itu. Jadi bayangkan Menko ngomong dibatalkan oleh jubir KSP. Apa nggak kacau nih negeri? Dituntun dengan apa kita sebetulnya? Jadi ini yang terlihat. Jadi kalau setiap kali ada kematian dan setiap kali kita buka WA grup itu pasti yang muncul pertama adalah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesuatu yang memang itu adalah nasib manusia ditentukan di langit. Tetapi kebijakan negara itu yang memperburuk nasib kita, kan ini soalnya itu. Jadi lalu dalam keadaan kepanikan semacam ini, di mana kemanusiaan first atau kesehatan first, Erick Thohir minta tambahan anggaran PMN, penempatan modal negara itu untuk menghidupkan kembali infrastruktur di beberapa BUMN karya yang urusannya bangun infrastruktur jalan. Memang masuk akal di era kematian ini mestinya dibangun lebih banyak jalan tol untuk menuju pemakaman. Jadi itu yang terjadi kan. Jadi negara hadir di dalam pemakaman, hadir di kuburan. Artinya negara mensponsori kematian. Kan itu intinya sebetulnya. Kalau kita mau terang-terangan mengatakan negara mensponsori kematian karena dia pindahkan ranjang itu ke jalan tol supaya jalan tolnya lebih lebar, ranjangnya dijual, dan itu yang mempercepat orang tiba di pemakaman.